Assalamualaikum Bapak Ibu Sahabat Tani, kembali lagi di channel Sahabat Hortikultura bersama saya Atau Tani. Dan pada kesempatan kali ini di tanggal 19 Januari 2026 saya akan melakukan penyemprotan yang ke-29 kalinya Sahabat Tani ya, pada tanaman cabai merah keriting di umur 121 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah kemarin juga kita telah melakukan pemanenan atau pemetikan yang ke-7 kalinya. Alhamdulillah sahabat tani ya. Dan di hari ini akan kita susul penyemprotan sebagai perawatan rutin sahabat tani. Jadi setiap kali kita habis pemetikan, di hari berikutnya kita lakukan penyemprotan, apalagi di cuaca saat ini hujannya curah hujannya cukup tinggi sahabat tani ya. Jadi kita harus mengantisipasi agar tanaman cabai kita aman dari hama dan penyakit, khususnya jamur dan bakteri sahabat tani. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pengadukan atau pencampuran pestisidanya, kita lihat-lihat dulu seperti apa tanaman cabainya. Ini dia. Nah, seperti ini penampakan tanaman cabai merah keriting di umur 121 hari setelah pindah tanam sahabat tani ya. Sudah ada lagi aja yang merah-merahnya sahabat tani. Setelah dipemetikan yang ke-7 kemarin, alhamdulillah buahnya masih banyak sahabat tani ya. Wow, Masya Allah. Menurut saya luar biasa sahabat tani ya. Alhamdulillah masih diberi kemudahan dan kelancaran dalam melakukan budidaya tanaman cabai sahabat tani. Nah, dan buah atasnya pun sudah nampak besar-besar seperti ini sahabat tani ya. Dan yang masih kecil juga ada sahabat tani itu. Ini masih jalan sahabat tani itu. Pucuknya masih jalan ini. Tuh. Wow. Dan informasi untuk pemupukan ini masih dikocor 1 minggu sekali sahabat tani ya, dengan pola kocor seperti ini sahabat tani. Saya tampilkan di layar ya. Nah, tabelnya seperti itu. Dan mungkin dalam waktu dekat juga, entah 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, saya akan coba pacu untuk mengeluarkan tunas bakal buah kedua sahabat tani. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda sudah pengen keluar tunas ini. Ini bisa sebagai tanda atau indikator ke tanaman yang lainnya juga sahabat tani ya. Sebenarnya ini tidak kita bantu juga, ini bisa muncul sahabat tani ya. Tetapi ketika kita bantu dengan JPT nanti insya Allah sahabat tani ya, mungkin akan lebih banyak lagi sahabat tani ya tunas yang keluar dari cabang ya bekas pemetikan ini. Oke sahabat tani, mari kita lanjut lagi ke saung untuk melakukan pengadukan pestisidanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu sahabat tani ya, perkembangan tanaman cabai di umur 121 hari setelah pindah tanam. Oke, mari kita langsung saja ke pencampuran atau pengadukan pestisidanya. Dan seperti biasa, saya akan mengisi air terlebih dahulu sahabat tani ya ke dalam tangki sebanyak 2 sampai 5 liter air. Di sini saya akan menggunakan 3 pestisida sahabat tani ya. Untuk pestisida yang pertama saya akan memasukkan insektisida yang berbahan aktif metomil. Saya masih menggunakan merek dagang Metindo sahabat tani. Untuk Metindo atau metomil
Saya akan memasukkan 1 sendok makan seperti ini. Oke, kita aduk. Nah, jadi sasaran utama dari insektisida ini adalah ulat, sahabatnya ya. Terus karena spektrum dari insektisida ini cukup luas, jadi hampir semua jenis serangga itu dapat terkendali ketika terkena bahan aktif metomil atau insektisida metindo ini, sahabatnya. Oke, untuk metindo atau metomil 1 sendok makan kita masukkan. Dan untuk pestisida yang kedua, di sini ada fungisida yang berbahan aktif chlorothalonil, sahabatnya. Di sini saya menggunakan merek dagang Daconil. Nah, untuk fungisida Daconil ini atau chlorothalonil, saya akan memasukkan 2 sendok makan penuh, sahabatnya, seperti ini. Oke, satu lagi. Nah, sama ya. Kita aduk. Nah, jadi Daconil atau bahan aktif chlorothalonil ini adalah fungisida kontak, sahabatnya. Setelah kemarin kita sudah memasukkan tandem ya, kemarin itu penyemprotan yang ke-28 saya memasukkan fungisida tandem, dan di penyemprotan kali ini saya memasukkan fungisida chlorothalonil yang bersifat kontak, sahabatnya. Ini rencananya ke depan untuk fungisidanya jadi kontak sistemik begitu, sahabatnya ya. Sebelumnya kan di beberapa bulan terakhir itu saya menggunakan pola kontak-kontak sistemik, sahabatnya ya, karena hujan siada tetapi tidak terlalu ekstrim seperti memasuki bulan ini, sahabatnya ya. Kemarin kita kontak-kontak sistemik, sekarang curah hujannya tinggi, kita rubah menjadi kontak sistemik, sahabatnya. Oke, untuk chlorothalonil atau Daconil 2 sendok makan masuk. Dan pestisida selanjutnya atau yang ketiga, di sini ada insektisida yang berbahan aktif abamectin, sahabatnya. Saya menggunakan merek dagang Abasel. Untuk abamectin atau Abasel saya akan memasukkan 25 mili, sahabatnya ya. Oke, kita aduk terlebih dahulu. Nah, jadi hama sasaran utama dari bahan aktif abamectin ini adalah kutu trip, sahabatnya. Terus kutu apit juga ada, ngefek, dan ulat juga ada, sahabatnya, bisa terkendalikan oleh bahan aktif abamectin ini. Oke, abamectin atau Abasel 25 mili masuk. Oh, kemarin kan saya menggunakan stadium ya, bahan aktif abamectinnya. Sekarang saya menggunakan Abasel, sama aja, sahabatnya ya. Dan yang terakhir, jangan sampai ketinggalan, sahabatnya. Kita masukkan perekat agar kerja pestisida kita dapat lebih maksimal lagi, sahabatnya ya. Untuk perekat saya akan memasukkan 25 mili. Oke, cukup. Perekat kita masukkan di paling akhir.
Dan lanjut kita isi tangki sprayer sampai penuh. Oke, cukup. Tinggal kita aduk di dalam tangki menggunakan stiknya sahabatan ya, dengan kita menyalakan pompanya seperti ini. Oke, cukup. Nah, tinggal kita lanjut aplikasikan ke tanaman cabai kita. Di ladang yang luas aku bekerja dengan gembira, menanam benih, merawat tanaman dengan cinta. Aku petani yang gigih, tidak kenal lelah, mencari hasil yang baik untuk keluarga dan negeri. Petani yang gigih, aku bekerja dengan hati, mencari hasil yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Aku tidak kenal lelah, aku tidak kenal putus asa. Petani yang gigih, aku akan terus bekerja. Oke sahabat tani, mungkin hanya itu sharing kita dan kegiatan saya di video kali ini sahabat tani ya, yaitu penyemprotan tanaman cabai. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini sahabat tani ya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru video dari sahabat hortikultura. Semoga video ini bermanfaat. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan terima kasih.